Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 4 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hadapi Jangan Lari. Hadapi Jangan Lari. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Filipi 4 ayat 13. Seperti segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para sahabat seperjalanan di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Kami akan menghadapi dan kami tidak akan lari. Karena kami tahu kami hidup tidak berjalan sendiri, namun ada Allah di dalam segala kelengkapan pertolongannya. Selalu akan hadir menyertai, menolong, dan menguatkan kami menghadapi segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hadapi, jangan lari. Apa yang dihadapi dan mengapa harus lari? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hadapi, jangan lari. Apa yang menyebabkan seorang itu lari? Ada sebuah pertanyaan. Perlombaan apa, perlombaan lari apa yang tidak pernah sampai kepada finish? Kalau lari 100 meter paling cepat, 400 meter juga cepat. Yang paling panjang mungkin lari jarak jauh, 30 km. Saya pernah mengikuti lomba lari lintas alam, itu 50 km naik turun gunung waktu masih sekolah menengah pertama dalam satu tim 7 orang. Dan itu tidak mudah, dalam kelelahan yang sangat luar biasa, akhirnya tetap sampai kepada finish. Namun ada lari yang tidak pernah selesai sampai meninggal. Apa itu lari yang tidak pernah selesai? Yaitu lari dari kenyataan hidup. Saya ulangi kembali kalimatnya, lari dari kenyataan hidup. Hadapi jangan lari. Orang yang lari daripada kenyataan hidup, dia tidak hanya tidak menyelesaikan masalah, namun menumpuk satu masalah, menambah masalah baru, dan masalah itu kalau kita lari dari kenyataan hidup, masalah akan beranak cucu dan bertambah banyak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita paham dan mengetahui situasi pandemik ini adalah situasi yang sangat sulit. Kita tidak bisa lari kecuali kita menghadapinya. Masalah ekonomi, ada seorang ibu kemudian mengontak kepada saya, Pak Pendeta, anak saya sudah ke sekolah, namun sekarang untuk uang pangkal dan uang sekolah yang pertama saya mengalami kesulitan. Saya tahu saya dengan Pak Pendeta berbeda iman, saya bukan pengikut Kristus, namun bolehkah Pak Pendeta menolong saya? Saya bertanya, ibu berapa angkanya? Ternyata tidak terlalu besar, hanya 1 sekian juta sampai 2 juta. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau ibu ini mau lari dari kenyataan hidup, bahwa anaknya ingin sekolah dan harus diperjuangkan, maka cara yang mudah adalah anaknya diberhentikan sekolah. Maka selesailah urusan kenyataan hidup bahwa harus membayar uang sekolah. Itu pun sudah diberikan keringanan oleh pihak sekolah. Namun tetap karena kondisi tidak mampu untuk membayarnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, lari dari kenyataan hidup. Alkitab banyak mencatat Petrus lari dari kenyataan hidup. Tatkala ditantang, apakah engkau pengikut daripada Yesus itu? Dia menyangkal 3 kali. Yudas lari dari kenyataan hidup. Dia jelas berbuat salah. Dia korupsi dengan uang dan menjual Tuhannya. Tatkala diketahui dia bukan bertobat, dia bukan meminta ampun kepada Allah, dia lari dari kenyataan hidup dan kemudian dia gantung diri dan bunuh diri. Pilatus lari dari kenyataan hidup. Dia tahu dengan jelas dia sedang memperkarakan dan menghukum Yesus Kristus yang tidak bersalah. Lalu kemudian Pilatus punya kebiasaan yang disebut dengan mencuci tangan. Yunus lari dari kenyataan panggilan Tuhan. Tuhan memanggil dia untuk mengabarkan Injil ke kota Niniwe. Namun dia tidak melakukannya dan dia lari dari kenyataan hidup. Tatkala bangsa Israel dikirim orang-orang untuk mengintai tanah Kanaan. Lalu kemudian lari dari kenyataan hidup, menyampaikan berita yang menakut-nakuti. Di sana terlalu banyak orang-orang yang besarnya seperti raksasa. Itu lari dari kenyataan hidup. Sahabat seperjalanan, mengapa kita harus menghadapi kenyataan hidup?
Dan kita jangan lari. Alkitab mengajarkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Sahabat seperjalanan, kita tidak berjalan sendiri dalam kehidupan ini. Ada Allah, ada saudara-saudara seiman, ada orang-orang yang peduli. Di tengah-tengah orang yang tidak baik, di tengah-tengah orang yang berkhianat, di tengah-tengah hidup kita, orang-orang yang berniat buruk, Tuhan selalu mengirimkan orang-orang terbaik dalam hidupmu. Dan itu banyak kesaksian sahabat seperjalanan mengalami hal yang seperti demikian. Saya pun sebagai hamba Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Dalam posisi yang sangat sulit, bagaimana saya membiayai anak-anak yang punya keinginan sekolah ke luar negeri, dan tentu seorang ayah akan memikirkan yang terbaik. Dan bagaimana Tuhan tidak hanya membuat anak saya bisa sekolah di Malaysia, namun Tuhan meminta saya untuk tetap bersama dengan mimpi anak. Anak yang kedua ingin sekolah di Eropa. Bukan karena saya mampu, namun Tuhan cukupkan. Selesai anak yang kedua, anak yang ketiga pun mau pergi ke sana. Dan Tuhan berkati, dia bisa ke Jerman. Bukan karena saya mampu, bukan karena saya kaya, namun Allah yang menyediakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sahabat seperjalanan, saya paham. Sahabat seperjalanan punya pergumulan yang berbeda satu dengan yang lain. Apakah kita akan menyalahkan Allah? Apakah kita akan kemudian berhenti dan tidak melanjutkan berjalan menghadapi masalah kehidupan ini, dan kita tidak akan lari? Kita tidak akan menjadi pelari yang tidak selesai menyelesaikan pertandingan, yaitu lari dari kenyataan hidup. Para suami, mungkin kau berjuang memberikan nafkah kepada keluarga. Jangan takut. Ada Allah yang menyertai. Tuhan bisa kirimkan cara Tuhan langsung memberkati engkau, tapi Tuhan juga bisa mengirimkan, menyelesaikan setiap problem dengan caranya yang sangat unik dan ragam. Tuhan bisa mengirimkan malaikat Tuhan ke rumahmu. Tuhan bisa mengirimkan orang-orang terbaik dalam hidupmu. Sahabat seperjalanan, bicara memang mudah, tapi melaksanakan tidak mudah. Betul, tapi bukan berarti kemudian kita katakanlah menerima kenyataan bahwa saya sesungguhnya tidak mempercayai Allah. Namun pada saat ini ialah kita datang kepada Tuhan dan kita berani mengaminkan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekalipun aku menderita, aku tetap bersemangat, karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Allah tidak pernah memberikan percobaan melebihi kekuatan daripada kita. Allah beserta. Allah punya cara yang unik. Tugas kita, jangan lari dari kenyataan hidup. Hadapi, jangan lari. Allah akan menolong. Allah akan membantu. Allah akan mewujudkan setiap harapan dan mimpi-mimpi kita dengan caranya yang ajaib. Bukan dengan caranya kita. Dengan waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Tugas kita. Tetap engkau bertahan di dalam setiap kesulitan yang ada. Lakukan tanggung jawabmu. Lakukan bagianmu dengan baik. Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang tertutup. Tuhan akan terangkan daerah-daerah yang gelap dalam kehidupanmu. Tuhan akan lancarkan jalan-jalan yang terhambat yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya orang yang punya pengalaman kedekatan bersama dengan Allah mengalami bagaimana kuasa pertolongan Allah memampukan kita untuk menghadapi kenyataan hidup. Kita akan menghadapi dan kita tidak akan berlari dari kenyataan hidup ini. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hadapi, jangan lari dari kenyataan hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, saat ini ada banyak orang-orang yang putus asa karena kesulitan hidup ini. Biarlah lewat renungan ini kami kemudian dibangkitkan kembali, diberikan semangat, diberikan keyakinan, kepercayaan. Allah bersama dengan kami. Allah menolong kami. Allah menguatkan kami. Allah memberikan segala perkara dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang punya masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan lari dari kenyataan hidup.
hadapi, jangan lari. Tuhan besertamu. Shalom, amin.